Halo, saya Igustian Tanjayani sebagai koordinator kelompok 2. Nah, jadi tujuan kami membuat video ini adalah untuk memberikan edukasi kepada kalian semua mengenai ekoenzim. Halo, perkenalkan nama saya Nika Dina Pertiwi selaku anggota dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan materi siapa penemu ekoenzim dan apa itu ekoenzim. Ekoenzim ditemukan oleh Dr. Rasukon Ponpanfong, pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand, yang melakukan penelitian sejak tahun 1980-an. Lalu ekoenzim diperkenalkan secara lebih luas oleh Dr. Joyan On, seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Nah, jadi pengertian dari ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang memanfaatkan hasil fermentasi dari gula, kulit buah atau sayur, dan air. Proses lama pembuatan ekoenzim adalah 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di wilayah subtropis. Hasil akhir dari ekoenzim adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar. Hai, perkenalkan nama saya Nilo Eka Sarjati. Di sini saya selaku anggota kelompok 2 kelas 11C. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang tujuan pembuatan dari ekoenzim. Nah, tujuannya yaitu untuk mengolah enzim dari sampah organik yang biasanya dibuang ke dalam tong sampah menjadi pembersih organik atau sebagai pupuk alami dan pestisida yang efektif. Ekoenzim adalah cairan serbaguna yang biasanya dipakai di dalam rumah tangga, pertanian maupun peternakan. Jadi, ekoenzim dapat mengurangi gas rumah kaca dan mencegah efek rumah kaca yang berlebihan yang berujung pada pemanasan global. Nah, dari pembahasan saya sebelumnya, maka saya dapat menyimpulkan tujuan paling utama pembuatan ekoenzim adalah untuk menyelamatkan dunia dan beribu manfaat dari ekoenzim hanyalah bonus. Halo, perkenalkan nama saya Gustidia Menarika Putri sebagai anggota. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang manfaat ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai pembersih alami, yaitu sebagai pembersih lantai alami, sebagai deterjen, dan bisa juga sebagai pelembut pakaian. Nah, ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari bisa juga sebagai pembersih karat yang ada di logam. Nah, selanjutnya ekoenzim dalam perawatan diri. Bisa juga sebagai pengganti odol, bisa juga dicampur dengan sabun atau sampo yang akan dipakai. Perkenalkan, nama saya Igede Artayana Wedanga Putra sebagai anggota. Adapun manfaat ekoenzim bagi kesehatan. Yang pertama, perawatan kesehatan pribadi. Contohnya kebersihan diri, rendam kaki, dan hand sanitizer. Yang kedua, mengatasi berbagai luka. Contohnya luka bakar, luka gores, luka diabetes, luka dekubitus, luka sobek, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mengatasi berbagai macam penyakit kulit. Contohnya infeksi kulit, alergi, digigit serangga, bisul, jerawat, dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igede Artura Pratama sebagai anggota. Di sini saya akan menjelaskan manfaat ekoenzim bagi pemulihan udara dan air. Manfaat bagi udara. Ekoenzim dapat memperbaiki kualitas udara sehingga udara menjadi lebih bersih dan segar, serta dapat menghilangkan asap dan bau. Selanjutnya, manfaat bagi air. Ekoenzim dapat memperbaiki kualitas air yang sudah tercemar seperti selokan, danau, got, sumur, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Ikadek Suradi Saputra. Di sini saya sebagai anggota. Manfaat ekoenzim untuk tanah dan pertanian. Tanah yang gersang dan tandus dapat ditingkatkan kesuburannya dengan ekoenzim sehingga dapat ditanam kembali. Ekoenzim memulihkan tanah gersang sehingga dapat ditanam kembali. Lahan gersang bebatuan bekas pabrik plastik dapat ditumbuhi tanaman kacang panjang setelah dirawat dengan ekoenzim. Perkenalkan, nama saya Ika Dwi Gandara sebagai anggota. Itulah pemaparan pengertian, tujuan, dan manfaat ekoenzim. Selanjutnya kami akan menayangkan video tentang cara pembuatan ekoenzim.
Jadi yang pertama, sebelum kita membuat ekoenzim, pastinya kita sudah mendapatkan edukasi melalui sosialisasi dari Bali Waste Cycle oleh Ide Bagus Kertaadiana ST. Nah, selanjutnya adalah kegiatan pengambilan molase per 1 kilo yang harganya 15.000. Murah banget kan? Setelah melakukan pengambilan molase, kemudian kami melakukan penimbangan terlebih dahulu untuk seberapa banyak kulit buah yang kami perlukan. Nah, kenapa mesti ditimbang? Karena ekoenzim memiliki rumus perbandingan, yaitu 1:3:10. Nah, karena kapasitas wadah kami yaitu 1 liter, maka perbandingannya adalah 60:180 dan berbanding 600. Selanjutnya yang kami lakukan adalah mencuci kulit buah yang sudah kami pilah. Nah, setelah mencucinya, lanjut kita ke tahap pengeringan kulit buah yang sudah dicuci. Setelah tahap pencucian dan juga pengeringan, kami memotongnya menjadi beberapa bagian kecil dan kami timbang lagi untuk memastikan berapa yang kita butuhkan. Setelah menimbang kulit buah tadi, kami juga menimbang molase. Kami juga mengukur berapa air yang kami butuhkan. Nah, selanjutnya, setelah beberapa pengukuran tadi, sekarang adalah tahap penyampuran antara semua bahan yang sudah disiapkan. Pertama, tuangkan air lalu molase ke dalam wadah, setelah itu diaduk hingga merata. Nah, setelah merata, masukkan semua bahan organik yang sudah ditimbang tadi. Nah, aduk lagi hingga merata. Setelah semua bahan tercampur dengan rata, tutup wadah dengan rapat hingga panen dan tidak lupa untuk diisi tanggal pembuatan dan tanggal panen. Nah, materi tentang salah satu pemaparan pengertian